Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan mendiskusikan tentang topik pengertian dan perspektif ya. Itu ada pengertian, ada metode, dan perspektif dari sosiologi. Oke, jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengertian ini, metode dan perspektif dalam sosiologi, perspektif sosiologi ya dalam gizi. Nanti kita akan coba bahas ini. Mungkin minggu lalu saya sudah meminta Anda untuk mencoba mencari gitu ya beberapa hal terkait dengan pengertian. Mungkin ada yang sudah mencari dan mau berpendapat, silakan. Ada yang sudah nyari? Yo, nggak ada, belum ada. Sudah, Pak. Ya, silakan. Yang sudah, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan sosiologi itu. Artiannya apa? Kalau dari yang saya tahu, sosiologi itu berasal dari kata sosius, yang artinya teman, dan logos yang artinya ilmu ya, Pak. Berarti kalau secara harfiahnya, sosiologi adalah berarti ilmu yang membicarakan tentang pergaulan ataupun tentang pergaulan teman, begitu, Pak. Oke. Yang lain, ada yang lain? Saya menambahkan, Bapak. Ya, silakan. Oke, sebelumnya saya juga setuju dengan Rani. Jadi sosiologi itu bisa diartikan bahwa studi ilmiah mengenai hubungan masyarakat dan individu, atau bisa juga sosiologi itu diartikan sebagai ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial, di mana di dalamnya itu juga mempelajari hubungan timbal balik antara aneka ragam gejala sosial. Terima kasih, Bapak. Ya. Satu lagi? Saya, Pak. Ya, silakan langsung. Iya, jadi saya setuju dengan pendapat dua teman saya sebelumnya dari Nur Azize dan Hairani. Mungkin saya sedikit menambahkan, setelah saya mencari-cari dan saya ketahui apa itu sosiologi. Jadi sosiologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Lalu pengertian sosiologi menurut bahasa itu ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, saya kira itu betul semua ya, karena memang sosiologi itu sebetulnya itu. Tapi saya akan jelaskan dulu hal-hal yang prinsip nanti ya, sehingga nanti bisa dipahami lebih baik. Jadi memang tadi sudah dikatakan oleh teman Anda bahwa kalau orang bicara sosiologi itu ada dua kata ya. Sebetulnya sosius itu teman ya, sesama atau logos. Dan logos ilmu. Jadi seakan-akan sosiologi itu ilmu tentang sesama, ilmu tentang manusia gitu ya, ilmu tentang pertemanan gitu ya. Ini kalau kita lihat dari kata dasarnya.
Nah, kemudian ada pengertian sosiologi itu studi ilmiah ya. Jadi memang sosiologi itu studi ilmiah ya, mengenai hubungan masyarakat dan individu, hubungan antara banyak orang dan individu gitu ya. Tapi ada pengertian lain lagi yang lebih lebih jelas, maksudnya lebih jelas itu lebih punya ada paradigmanya gitu ya. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Ya, fakta sosial itu bukan fakta individual gitu, yang bedakan. Apa sih yang dimaksud dengan fakta sosial itu? Ya, fakta sosial itu adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat gitu ya. Bukan fakta individual. Fakta individual itu begini, kalau fakta individual Anda keracunan gitu ya. Anda keracunan gitu. Itu fakta individual. Tapi ini tidak gitu ya. Yang keracunan itu ternyata orang satu kampung gitu ya, keracunan semua. Nah, itu menjadi fakta sosial gitu. Gak bisa diselesaikan terkait dengan individu tadi itu. Pasti ada hal yang penyelesaiannya adalah penyelesaian yang sifatnya sosial juga gitu ya. Misalnya begini, ada Anda barangnya dicuri orang gitu. Nah, itu fakta individual gitu ya. Tapi begitu orang satu kos di tempat Anda itu semua dicuri barangnya oleh pencuri, maka itu menjadi fakta sosial. Jadi fakta sosial itu adalah fakta yang terjadi pada banyak orang gitu ya. Kalau ada satu orang bunuh diri, ya misalnya gini, jangan bunuh diri lah. Kalau ada satu anak yang kekurangan gizi, itu fakta individual. Tapi kalau di kampung itu ada 10 anak yang kekurangan gizi, itu menjadi fakta sosial. Ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang pelajari fakta sosial. Jadi tidak lagi bicara individu. Kenapa kok dia malas? Enggak. Tapi kalau orang satu kampung malas, itu jadi masalah gitu ya. Fakta sosial. Oke, itu terkait dengan pengertian dari Emil Durkheim ya. Kemudian kalau pengertian dari Max Weber, ini tokoh-tokoh besar dalam sosiologi ya. Emil Durkheim, Max Weber itu ya. Sosiologi itu ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial, dan dengan demikian juga berhubungan dengan satu penjelasan kausal mengenai arah dan konsistensi tindakan sosial itu. Jadi ini ada dua hal yang harus Anda pahami, tindakan sosial dan pemahaman interpretatif. Ya. Tindakan sosial itu adalah sebuah tindakan yang berdampak pada banyak orang gitu ya. Tindakan sosial itu tindakan yang berdampak pada banyak orang. Atau bisa juga tindakan sosial itu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara bersama-sama gitu ya. Contohnya ya, saya ambil contoh. Anda kan ikut baca ya, lagi rame sampai sekarang dibicarakan orang di koran-koran, di media sosial, di mana-mana apa? Kasus apa sekarang yang lagi banyak dibicarakan orang? Kasus Brigadir J. Kasus Brigadir J. Brigadir J itu satu orang atau banyak orang? Satu orang. Satu orang. Tapi kan dia yang membunuh berapa orang? Banyak orang atau satu orang yang terlibat dalam kasusnya? Banyak orang. Banyak orang. Nah, itu namanya tindakan sosial gitu ya. Tindakan sosial yang berdampak pada sesuatu. Nah, sesuatunya itu bisa individu, bisa juga banyak orang juga gitu ya. Nah, itu tindakan sosial. Nah, kayak paham ya tindakan sosial ya? Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pemahaman interpretatif. Jadi pemahaman interpretatif itu begini. Pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu setelah dia melakukan sebuah perenungan. Tidak langsung gitu ya. Perenungan atau hal yang ada di balik dari apa yang diucapkan misalnya. Itu pemahaman interpretatif. Jadi pemahaman yang sudah diinterpretasikan gitu ya. Pemahaman terhadap sesuatu
yang sudah diinterpretasikan. Jadi pemahaman interpretatif itu adalah pemahaman terhadap sesuatu yang sudah diinterpretasikan. Tidak hanya sekedar apa namanya? Tidak hanya sekedar memahami, tapi diinterpretasikan. Nah, ketika terjadi interpretasi ini, bisa saja interpretasinya benar, bisa juga interpretasinya salah, gitu ya. Nah, kalau interpretasinya benar, nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau interpretasinya salah, bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan ketidakpahaman atau ketidaksinkronan antara satu orang dengan orang yang lain. Sambil contoh sederhana begini, sambil contoh sederhana ya, biar Anda paham. Tiba-tiba Anda, katakanlah ada 5 orang dari Anda yang perempuan gitu ya. 5 orang di antara Anda yang perempuan itu semuanya berjilbab misalnya gitu. Lewat di satu jalan, kemudian di situ banyak cowok-cowok gitu. Ada 4-5 orang cowok juga yang di situ duduk-duduk. Terus nggodain Anda ya. Anda menganggap menggoda. Dia bilang, Assalamualaikum, 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 semua ngomong gitu. Nah, kalau Anda menginterpretasikan cowok-cowok tadi melampaikan salam dengan baik-baik, ya, maka Anda menjawab ya kan? Anda menjawab Waalaikumsalam. Tapi ketika Anda menginterpretasikan bahwa, oh ini cowok-cowok kurang ajar nih, godain gitu ya, goda, maka Anda nggak jawab, dibiarkan aja salamnya itu, Anda pergi gitu aja. Nah, itu namanya pemahaman interpretatif gitu ya. Jadi sebuah peristiwa diinterpretasikan oleh Anda. Nah, ketika terjadi, maka keputusan Anda itu adalah berdasarkan interpretasi Anda. Tadi ya, orang kalau bilang Assalamualaikum kan mendoakan ya. Tapi ini karena dengan cara-cara yang nggak sopan ya, dengan ngomongnya berkali-kali, halo, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, lewat itu cewek-cewek berjilbab semua misalnya. Nah, cowoknya ada 5 orang. Nah, Anda menginterpretasikan omongan cowok-cowok tadi itu adalah sesuatu yang menggoda, bukan ikhlas, bukan baik mendoakan gitu ya. Nah, pasti ini nggak ngerti artinya dari Assalamualaikum itu. Goda. Maka Anda nggak jawab gitu ya. Dibiarkan aja Anda pergi gitu aja. Nah, itu interpretatif, pemahaman interpretatif. Tapi ketika Anda menganggap dia cowok-cowoknya, halo Mbak, Assalamualaikum. Nah, Anda menginterpretasikan dia mendoakan, Anda juga menjawab Waalaikumsalam. Anda sudah pergi gitu ya. Jadi interpretasi itu penting dalam sebuah peristiwa. Tergantung dari pemahaman interpretatif Anda. Nah, ini yang sering kali terjadi misalnya. Anda ada kalau tinggal di rumah gitu ya, kalau di rumah ada nggak orang yang pernah minta sumbangan ke rumah Anda? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Pak. Biasanya kalau orang minta sumbangan apa yang dia bawa? Map gitu Pak, isinya Bawa map. amplop besar gitu. Nah, bawa map, bawa amplop besar. Nah, jadi ini pengalaman ya, pengalaman kita semua ya, pengalaman Anda. Begitu lihat orang buka bawa map, bawa amplop besar, Anda bukakan pintu, Mbak ini minta sumbangan dari panti asuhan ini, dari ini gitu ya. Ya, sekali Anda kasih gitu ya. Besok lagi ada lagi kayak gitu. Nah, ada orang bawa map datang ke rumah Anda, terus Anda tidak merasa mau melakukan pemahaman interpretatif ya kan? Oh, ini orang ini minta sumbangan. Wis nggak usah dibukakan, nggak usah dibukakan. Kita nggak mau ngasih kok. Nah, akhirnya nggak dibukakan pintu kan ya? Nah, ketika nggak dibukakan pintu, pemahaman interpretatifnya benar apa enggak? Kalau benar, ternyata memang yang datang itu adalah orang yang minta sumbangan, nggak masalah kan? Aman, nggak ada apa-apa. Tapi ternyata setelah Anda nggak bukakan, karena Anda sendirian misalnya di rumah gitu ya, tiba-tiba siang-siang, ini kejadiannya pagi misalnya, siang-siang orang tua Anda telepon, loh, tadi ada orang ke rumah ya, mau ngantar sertifikat, udah ada itu, ada tadi bawa map loh, itu kan orang minta sumbangan. Nah, Anda bilang gitu ya, loh kata orang tua Anda, bapak Anda misalnya gitu, oh enggak, itu mau ngantar sertifikat rumah yang baru jadi. Gimana sih kamu nggak dibukakan pintu? Nah gitu ya. Akhirnya apa?
sertifikat yang harusnya diterima jadi tidak diterima. Karena seakan-akan semua orang yang datang ke rumah Anda bawa map, Anda simpulkan, Anda interpretasikan sebagai orang yang minta sumbangan gitu ya. Nah, ini contoh pemahaman interpretatif ya. Oke, sampai sini jelas ya, paham? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Jadi itu sosiologi ya. Maka dari itu, sosiologi itu sebuah penelaahan kehidupan sosial ya. Sosiologi itu adalah sebuah penelaahan sosial, kehidupan sosial manusia, tapi ada belakangnya nih secara ilmiah. Jadi nggak salah-salah ya secara ilmiah. Oleh sebab itu, sosiologi ini memusatkan perhatiannya pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok. Ini ya, tolong dipegang ini, perhatiannya pada kelompok dan kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok itu. Jadi yang dibicarakan sosiologi bukan individu, tapi kelompok. Kelompok itu macam-macam, ada kelompok kecil, kelompok besar, sampai kelompok besar lagi gitu ya, makin besar. Jadi artinya kalau orang mengkaji sosiologi, yang dikaji bukan individu-individu, tapi yang dikaji adalah paling tidak kelompok atau masyarakat gitu ya. Nah ini jadi dan produknya gitu ya, gitu ya. Artinya produk dalam kehidupan. Jadi sebetulnya inti dari sosiologi itu adalah memahami interaksi antar manusia. Interaksi sosial antar manusia. Interaksi sosial antar manusia, individu dengan individu, dan antar individu dengan kelompok. Makanya di sini pusat perhatiannya pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok itu. Ketika Anda sendirian, pasti berbeda halnya ketika Anda berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Ketika Anda dan orang lain terjadi komunikasi gitu ya. Terjadi komunikasi, bisa saja dalam proses komunikasi itu tidak ada masalah, bisa jadi terjadi masalah gitu kan. Anda berkomunikasi dengan orang, apakah selalu cocok? Kan bisa jadi ada ketidakcocokan ya. Anda berinteraksi dengan temannya satu kelas saja, apakah selamanya akan selalu cocok? Belum tentu kan? Mungkin ada suatu saat ketidakcocokan. Nah, interaksi antara Anda dengan temannya, antar Anda dengan kelompok teman yang lebih lain lagi, atau interaksi antara kelompok geng Anda dengan kelompok geng temannya, nah itu adalah materi yang dikaji oleh sosiologi. Kayak jelas ya? Jadi, sekali lagi, kalau Anda mengkaji sosiologi, tentu yang dibicarakan bukan individu, ya. Yang dibicarakan adalah sebuah persoalan yang dialami oleh banyak orang, ya, kelompok paling tidak ya. Sekali lagi, termasuk produknya ya. Produk itu artinya hasil dari adanya interaksi antar orang itu. Oke, ini terkait dengan pengertian sosiologi. Sampai sini ada yang mau komentar dulu atau ada yang mau tanya? Jadi inilah yang membedakan kajian antara sosiologi dengan psikologi gitu ya. Kalau psikologi itu bicara tentang individunya, sifatnya, kenapa orang ini seperti ini, kepribadiannya gitu ya. Nah itu psikologi yang bicara ya. Tapi ketika orang itu punya sifat A, berinteraksi dengan orang lain yang punya sifat B, terjadi interaksi. Nah, interaksinya itulah yang dipelajari oleh sosiologi gitu loh. Jadi ketika orang berhubungan dengan orang lain, ada apa yang terjadi, itu adalah kajian sosiologi gitu ya. Kenapa si A ini lebih senang berteman dengan si B, si A ini lebih senang berhubungan dengan si C, tidak dengan B. Nah, itu kajian sosiologi gitu. Meskipun secara individu dia bisa dianalisis dari sisi psikologi gitu ya. Nah, ini contoh
memahami sosiologi seperti itu. Jadi kalau Anda di pasar, kira-kira kajian psikologi atau kajian sosiologi? Sosiologi. Sosiologi gitu ya. Ketika Anda nonton konser, itu kajian sosiologi atau kajian psikologi? Gimana kira-kira? Anda nonton konser di sebuah stadion misalnya gitu ya. Itu kajian sosiologi atau kajian psikologi? Sosiologi. Sekarang kalau gini, Anda makan sendirian di sebuah warung, sebuah restoran, Anda makan sendirian di situ, duduk sendirian makan. Itu kajian sosiologi atau kajian psikologi? Psikologi. Nah, kenapa kok psikologi? Karena individu. Nah, hati-hati. Anda makan di warung sendirian itu memang Anda sendirian atau enggak? Coba, yang menyiapkan makanan siapa? Ramu sajinya. Nah iya, ya, chefnya atau pramusajinya yang ada di restoran. Berarti kan Anda berinteraksi dengan itu kan ya? Anda sendiri apa enggak? Kebetulan aja yang makan Anda sendirian, tapi kan enggak sendirian Anda gitu ya. Anda kan berinteraksi dengan orang lain yang mengantar makanan gitu ya. Tentu yang di belakang yang menyiapkan makanan. Gitu. Itu kajian sosiologi juga gitu ya. Jadi bukan kajian psikologi. Kajian psikologi itu kalau kenapa Anda kalau pergi kemana-mana hanya sendirian, nah itu bisa jadi kajian psikologi gitu ya. Kok nggak mau bersama temannya, nah itu bisa jadi kajian psikologi. Ya, ketika Anda ada di restoran, di warung, meskipun isinya hanya Anda sendirian, Anda pesan makanan, itu sudah kajian sosiologi gitu ya. Oke ya, bisa bedakan ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kalau sudah bisa bedakan. Sekarang, bentar, laptop saya baterainya habis, nggak tahu ini, bentar. Baik, ini ya, ini pengertian ya, sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke ini. Nah, kalau begitu apa sosiologi kesehatan itu? Nah, sosiologi kesehatan itu adalah kajian sosiologi yang memberikan pemahaman mengenai perspektif, konsep, teori dalam menelaah paradigma fakta sosial tadi sudah ya, melalui fenomena penyakit dan kesehatan masyarakat. Ini pengertian sosiologi kesehatan. Ada juga yang mengartikan cabang ilmu sosiologi dengan kesehatan manusia. Sosiologi penting dipelajari lantaran berpengaruh besar pada penyakit seseorang yang sedang dialaminya. Tentu saja selain hal tersebut, dalam sosiologi kesehatan juga melakukan instrumen penelitian terhadap peran sosiobudaya dalam keberhasilan petugas medis. Nah, ini pengertian dari sosiologi kesehatan gitu ya, secara umum. Macam-macam pengertiannya, tapi saya nggak akan bahas ini. Nah, saya menyimpulkan, sekali lagi, saya menyimpulkan, kalau sosiologi gizi itu adalah kajian yang memusatkan perhatiannya pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut dalam kaitannya dengan semua kreativitas dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi. Nah, ini yang kita akan bicarakan tentang sosiologi gizi gitu ya. Jadi kajian yang terkait dengan kelompok dan semua produknya, ya tentu yang berkaitan dengan kreativitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan
seseorang dan kelompoknya akan gizi gitu ya. Jadi ada kreativitas di sini. Kenapa? Karena untuk memenuhi sebuah kualitas gizi yang baik perlu ada kreativitas gitu ya. Maka mereka misalnya bagaimana memasak untuk satu kelompok orang gitu ya, sehingga biar masakannya itu mengandung zat gizi yang memadai, yang seimbang, sehingga bisa memberikan dampak positif pada semua yang mengkonsumsinya gitu. Nah itu kan perlu kreativitas. Ini pengertian ini kalau Anda nyari nggak akan ada, ini pengertian saya gitu ya. Jadi pengertian saya terkait dengan sosiologi gizi itu seperti ini. Anda boleh aja nyari tempat-tempat lain sebagai pembanding atau sebagai penguat. Tapi saya melihat bahwa kalau kita bicara sosiologi gizi berarti bagaimana kita itu mengkaji sebuah kelompok dengan segala variasinya gitu ya. Dan bagaimana kreativitas mereka dalam memenuhi kebutuhan akan gizi dari masyarakat di situ. Nah itu yang saya artikan sebagai sosiologi gizi gitu ya. Baik, ini dari sisi pengertian ya. Kemudian kita bicara pada apa namanya pada sifat sosiologi ya. Jadi biar kita punya pemahaman yang baik. Jadi sosiologi itu punya sifat ya. Ya termasuk sosiologi gizi harus punya sifat ini. Pertama, sifatnya adalah ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Ilmiah itu artinya bisa dibuktikan gitu ya, bisa dibuktikan ya. Ilmiah itu artinya pertama ya. Jadi ciri-ciri ilmiah itu pertama adalah dia punya metode. Ada metodenya. Jadi di dalam melakukan sebuah kajian itu kajian ilmiah itu mesti punya metode. Nggak ada nggak punya metode gitu. Makanya Anda kalau mengkaji sesuatu kan ditanya metodenya apa yang digunakan. Nah, pertama punya metode. Ya. Yang kedua, ada sistematika dan terstruktur gitu ya. Jadi sesuatu yang ilmiah itu mesti punya metode, ada sistematika dan terstruktur ya. Ada sistematika dan terstruktur. Jadi nggak ada yang ilmiah itu tidak punya struktur, mesti ada meskipun strukturnya mungkin tidak terlalu ketat gitu ya. Selalu ada. Kemudian yang ketiga bisa dibuktikan gitu ya, bisa dibuktikan. Sesuatu yang ilmiah itu mesti bisa dibuktikan gitu ya. Ya dibuktikan oleh orang lain tentunya ya. Nah kalau nggak bisa dibuktikan ya susah mau di bidang ilmiah gitu ya. Paling tidak 3 komponen itu harus ada. Dia punya metode, dia tersistematis, dan bisa dibuktikan. Paling tidak minimal ketika orang mau mengatakan ini ilmiah atau tidak, ada 3 ini. Anda lihat, oh iya ada metodenya yang digunakan, oh iya ada pembuktiannya, oh iya ada sistematikanya, berarti ya betul itu ilmiah ya. Ketika saya mau bilang bahwa di kelas Anda ini ada seseorang yang lagi nungguin di pojokan sana, sulit pembuktian ilmiahnya ya. Pertama, apa yang pertama? Metodenya gimana cara ngelihat? Nggak ada yang ngelihat Pak di sini ya, susah gitu ya. Metodenya Anda harus dibuat punya kemampuan melihat dulu kan gitu ya. Yang kedua, tidak tersistematis ya, nggak tersistematis gimana cara melihat itu? Metodenya nggak ada, tidak tersistematis. Dibuktikannya susah gitu ya, nggak bisa dibuktikan ya, berarti itu bukan ilmiah. Kalau orang menyampaikan sebuah pendapat dan pendapat itu logis, ya, nah tentu biasanya yang ilmiah itu selalu logis ya. Jadi jarang ada sesuatu yang ilmiah yang tidak logis gitu ya. Ilmiah itu selalu logis gitu ya. Jadi logika itu cocok dengan ilmiah gitu ya. Tidak ada yang ilmiah tapi nggak logis ya, nggak ada ya. Makanya tadi ada tersistematis tadi itu. Jadi artinya mengikuti sebuah hukum logika tertentu gitu ya. Itu ada metodenya untuk mencarinya, metode untuk mendapatkan
metode untuk mencapainya gitu ya. Kemudian ada pembuktian, itu yang penting gitu ya. Itu ilmiah ya. Jadi kalau Anda mau mengatakan ini omongannya nggak ilmiah ya, kembalikan ke 3 hal tadi itu. Ini pendapatnya tidak ilmiah ya, kembalikan ke 3 itu. Apa yang disampaikan tidak ilmiah ya, paling tidak sampaikan berdasarkan 3 tadi itu. Kalau ada ketiga-tiganya ya berarti ilmiah gitu ya. Kalau tidak ya mungkin memang tidak ilmiah. Mungkin ada orang yang menambahkan banyak hal, ada yang 5, ada yang 7 gitu ya, terserah lah. Paling enggak saya menyampaikan yang minimal saja gitu ya, minimal ada itu. Nah, itu terkait dengan ilmiah. Yang kedua, sosiologi itu memang teoritis ya, teoritis. Artinya apa? Dia itu memang teoritis, dia lebih menekankan kepada aspek teori gitu ya. Makanya di dalam sosiologi itu banyak sekali berkembang teori-teori di dalam sosiologi itu. Sehingga hampir semua persoalan di dalam di dalam masyarakat itu bisa dijelaskan oleh sosiologi, karena sosiologi itu teoritis, karena dia banyak teori yang bisa menjelaskan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sangat mampu dijelaskan oleh sosiologi, sehingga Anda nanya saya apapun, saya bisa menjelaskan. Karena saya belajar sosiologi. Misalnya Anda nanya apa aja dah ya. Apa aja yang terkait dengan kehidupan masyarakat, saya bisa menjelaskan. Karena apa? Karena teoritis, saya banyak belajar, banyak membaca teori dalam sosiologi. Jadi, teoritis artinya dia itu memang sifatnya bukan ini ya, bukan menyelesaikan, bukan problem solving sosiologi, tapi dia menjelaskan. Dia menjelaskan, ya, menjelaskan kenapa kok terjadi fenomena itu, gitu ya. Jadi misalnya Anda nanya, Pak, kenapa kok ada mahasiswa tawuran? Nah, itu saya bisa menjelaskan. Oh, mahasiswa tawuran karena ini. Ya, itu ada teori semua, gitu ya. Pak, kenapa ada rektor yang korupsi, Pak? Nah, itu ada bisa dijelaskan juga secara sosiologis, gitu ya. Jadi banyak penjelasan-penjelasan teoritis yang bisa dilakukan oleh sosiologi, gitu ya. Kenapa kok terjadi sebuah peristiwa? Kenapa kok terjadi sebuah fenomena itu? Gitu. Karena sosiologi itu banyak sekali teori, makanya sosiologi itu disebut dengan teoritis. Apakah ada sosiologi yang praktis? Ada, gitu ya. Jadi kadang sosiologi itu juga dipraktekkan sehingga bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Tapi secara umum ilmu sosiologi sendiri adalah nggak perlu ditambahkan ilmu ya. Sosiologi itu memang teoritis ya, bukan praktis, tapi aplikasi dari teori itu juga ada gitu ya. Oke. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif itu artinya sosiologi itu tidak berangkat dari nol, selalu ada pengembangan gitu ya. Teori dasarnya ini misalnya tadi Weber gitu ya, kemudian Durkheim, kemudian kembangkan lagi, sehingga teori itu berkembang terus, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak gitu ya, yang kemudian terus-menerus dikembangkan oleh orang lain, tapi tidak berarti berangkat dari nol gitu ya. Jadi kalau orang belajar ilmu itu selalu harus mendasarkan pada apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya itu, tidak ada sesuatu yang sama sekali baru gitu ya. Oleh sebab itu Anda kan disuruh baca rujukan-rujukan, mencari jurnal-jurnal, mencari bacaan sebelumnya gitu, karena memang dalam sebuah perkembangan ilmu itu tidak ada yang berangkat dari nol, selalu akan ada kumulatif ya, makin lama makin banyak teorinya. Makanya sosiologi itu sangat teoritis ya. Dan yang keempat, tidak menilai. Nah, sosiologi ini bebas nilai. Sosiologi itu hanya menjelaskan fakta, kenapa kok terjadi, tidak menilai apakah itu baik atau buruk ya. Sekali lagi, sosiologi tidak pernah menilai baik buruk. Sosiologi tidak menilai benar atau salah. Ya. Jadi hanya menjelaskan fenomena. Kenapa kok terjadi? Kenapa kok terjadi banyak anak kurang gizi? Nah, sosiologi hanya menjelaskan, oh karena faktor ini. Tapi apakah ini baik apa jelek? Enggak ada. Tidak akan ada sosiologi menjelaskan ini baik atau jelek. Kenapa kok terjadi kenakalan remaja misalnya? Ya. Itu yang di situ tidak ada penjelasan, tidak menilai bahwa ini baik atau buruk ya.
benar atau salah. Ya. Yang menilai benar atau salah itu bukan sosiologi, tapi yang banyak belajar atau yang banyak membahas tentang benar salah itu adalah hukum ya dan agama gitu. Baik buruk benar salah itu ranahnya atau domainnya dari ilmu hukum dan agama. Kalau ilmu kayak sosiologi itu tidak pernah menilai baik atau buruk. Makanya semua dikaji gitu ya. Korupsi dikaji, pelacuran juga dikaji gitu ya. Kemiskinan dikaji, kenakalan remaja juga dikaji. Nah, kalau dia tidak bebas nilai, maka ngapain mengkaji sesuatu yang jelek-jelek ya kan? Kenakalan remaja kan jelek gitu ya. Pelacuran kan jelek gitu ya. Korupsi kan jelek. Nah, tetap di dalam sosiologi dikaji semua. Kenapa kok fenomena itu terjadi ya? Jadi dia tidak menilai apakah ini baik atau buruk, tidak. Tapi kenapa fenomena itu terjadi? Dan mungkin nanti akan ada penjelasan untuk menyelesaikan bagaimana. Nah itu hanya penjelasan begitu gitu ya. Jadi itu area kajian di dalam sosiologi seperti itu. Jadi ketika orang berinteraksi maka terjadi sebuah peristiwa kan. Orang korupsi itu nggak ada yang sendirian tuh. Apanya mau dikorupsi kalau sendirian ya? Berinteraksi. Ada rektor berinteraksi dengan orang tua siswa terjadi korupsi gitu ya. Ada anak atasan berinteraksi dengan anak buah terjadi pembunuhan misalnya gitu. Nah, itu ada interaksi-interaksi begitu. Apakah ini terjadi karena apa? Nah itu dijelaskan oleh sosiologi. Tapi tidak menilai apakah itu benar atau salah, baik atau buruk gitu ya. Oke, itu dari sifat dari sosiologi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya? Jelas ya? Pak. Kalau mau tanya silakan. Oke. Saya akan beri satu contoh ya terkait dengan akal sehat dan penelaahan ilmiah. Nah, ini yang telah ilmiah dan akal sehat ya. Akal sehat itu artinya hanya mendasarkan logika gitu ya. Biasanya begini, contoh ini sekedar contoh ya. Akal sehat mengatakan pria itu lebih tahan terhadap penderitaan dan tantangan daripada wanita. Wanita kalau sudah susah dikit, ngambek, mewek, nggak mau nangis gitu ya. Nah, itu kak, seakan-akan kayak gitu. Berarti yang berat-berat disuruh laki-laki yang ngerjakan, wanita yang enggak gitu. Kan itu akal sehat bilang gitu ya. Tapi ternyata dari kajian ilmiah, wanita dan pria sama saja tahannya terhadap penderitaan. Jadi ada yang tahan, ada yang tidak gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Contoh yang lain, misalnya ini, pilek disebabkan oleh hawa dingin dan kaki basah. Nah, karena biasanya orang kalau di hawa dingin dan kaki basah itu kan hidungnya buntu gitu ya, seakan-akan pilek gitu ya. Padahal bukan itu penyebab pilek itu kan. Pilek itu disebabkan oleh virus gitu ya. Nah, memang hawa dingin dapat mengurangi ketahanan tubuh sehingga orang di hawa dingin seakan-akan lebih mudah terkena apa? Pilek gitu ya. Tapi seakan-akan orang bilang, oh nanti karena hawa dingin maka dia jadi pilek. Makanya jangan ada di hawa dingin. Nah, bukan hawa dinginnya yang menyebabkan pilek, tapi virusnya. Nah, hawa dingin itu membuat ketahanan tubuh Anda berkurang kalau Anda tidak bisa menjaga dengan baik gitu ya. Makanya terserang flu gitu ya, terserang pilek gitu. Nah, ini contoh ya, akal sehat. Kalau penelaahan ilmiah ada pembuktiannya gitu ya, bisa dilakukan penelitian gitu ya. Baik, itu ya terkait dengan terkait dengan metodenya ya dalam sosiologi. Sekarang kita akan masuk pada perspektif dalam sosiologi. Mungkin siapa yang sudah baca, kemarin kan sudah saya minta, saya tutup dulu aja perspektif dalam sosiologi. Silakan, ada yang mau berpendapat dulu. Apa saja perspektif dalam sosiologi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa?
Saya Adinda Oktaviana. Menurut yang saya baca dari sumber-sumber literatur, perspektif dalam sosiologi itu ada 4, yaitu evolusionis, interaksionis, fungsionalis, dan konflik. Ya betul, ada 4. Ada yang Anda bisa menjelaskan nggak salah satu aja? Jangan semua deh. Adinda silakan dijelaskan. Mungkin saya izin menjelaskan yang konflik. Ya, Jadi menurut yang saya baca, perspektif konflik ini memandang masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang senantiasa berusaha memelihara dan meningkatkan kedudukannya. Jadi menurut pemahaman saya, setiap manusia ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan kepentingan tersebut tidak pernah selalu sama antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut membuat sebuah peluang bahwa mereka akan berkonflik karena memenuhi kepentingan tersebut. Silakan yang lain yang mau berpendapat. Masih ada 3, tadi 4 tidak benar ya, 4 hal tadi. Mungkin ada yang mau menjelaskan. Masih ada yang fungsional, evolusionis. Silakan, Sahrina. Perspektif fungsionalis memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan teratur, serta memiliki seperangkat aturan dan nilai yang dianut sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil, selaras, dan seimbang, sehingga dalam pandangan perspektif fungsional, setiap ada kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu secara terus-menerus karena hal itu fungsional. Oke. Ya, dua-duanya benar ya. Silakan yang lain. Izin untuk Anda boleh ke yang lain atau menambahkan di perspektif fungsional maupun konflik boleh, atau di yang lain silakan. Siapa? Ya, silakan Kanisha. Interaksionis ya. Ya, jadi perspektif interaksionisme itu melihat sesuatu secara subjektif karena melihat individu di dalam sistem masyarakat. Interaksionisme itu melihat bahwa suatu individu bisa berbeda antara satu dan lainnya karena adanya proses interaksi individu dengan masyarakatnya yang berlangsung terus-menerus. Oke, masih ada satu yang belum dijelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan Priska. Saya akan menjelaskan mengenai yang perspektif evolusionis. Jadi dalam perspektif ini tuh perubahan manusia atau masyarakat tuh senantiasa bergerak maju secara linier, tetapi ada beberapa hal yang tidak ditinggalkan sama sekali dalam pola tersebut. Jadi kayak diakumulasikan ke perubahan yang baru, dan perspektif ini merupakan perspektif teoritis paling awal dalam sosiologi. Ya. Baik, ada lagi silakan. Yang lain menjelaskan mau milih yang mana silakan. Mungkin sekali lagi. Ada 4 ini, mungkin 4 orang lagi silakan mau berpendapat yang lain. Atau menguatkan yang sudah disampaikan temannya juga boleh. Izin menambahkan yang perspektif evolusionis. Nailul mungkin di mute dulu Nailul. Ya, silakan. Ya, saya izin menambahkan tentang perspektif evolusionis melanjutkan dari Priska tadi. Jadi perspektif evolusionis ini seperti melihat perubahan manusia itu selalu bergerak maju secara perlahan atau evolusi, tetapi ada beberapa hal yang tidak ditinggalkan dan terus dibawa meski kecil atau sebagian seperti adat istiadat atau kebudayaan. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya. Baik, yang lain silakan, masih izin menambahkan. Silakan Nikita, yang mana? Untuk yang perspektif konflik. Nah, kalau perspektif konflik ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok tersebut itu mempunyai tujuan sendiri yang berbeda-beda dan tidak pernah terintegrasi. Nah, dalam mencapai tujuannya itu, suatu kelompok seringkali mengorbankan kelompok lain karena konflik selalu muncul, dan kelompok yang tergolong kuat itu setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Oke.
2, silakan di 2 lagi, 2 orang lagi silakan. Tadi yang belum interaksionis sama, silakan Nur ya, silakan Nur. Baik, terima kasih Bapak. Saya mau menambahkan dari penjelasan Kanisa mengenai perspektif interaksionis dalam sosiologi. Jadi perspektif interaksionis itu perspektif yang memandang keteraturan sosial dan perubahan sosial itu merupakan hasil dari berbagai interaksi di antara individu dan kelompok yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi di dalam perspektif ini itu menanyakan secara cermat bagaimana individu itu berinteraksi, bagaimana mereka menginterpretasikan tindakan dirinya dan orang lain, serta apa akibat dari tindakan itu bagi kelompok-kelompok sosial yang lebih besar lagi. Terima kasih. Oke. Satu lagi yang terkait dengan fungsional. Permisi Pak, izin menambahkan. Ya, silakan. Baik, di sini perspektif fungsionalis yaitu di mana ia memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan teratur, serta memiliki seperangkat aturan dan nilai yang dianut sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil, selaras, dan seimbang, sehingga dalam pandangan perspektif fungsional, setiap ada kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu secara terus-menerus karena hal itu dianggap sebagai fungsional. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Apa yang Anda jelaskan tadi itu semua masih pengertian ya, pengertian. Nah, sekarang saya minta, ada nggak di antara Anda yang bisa ngasih contoh? Pak, saya mau ngasih contoh perspektif fungsional. Saya mau ngasih contoh perspektif konflik. Saya mau ngasih contoh perspektif evolusionis. Silakan. Mana saja yang mau Anda kasih contoh. Silakan. Siapa yang mau ngasih contoh? Karena biasanya gini, orang yang bisa ngasih contoh itu orang yang sangat mengerti gitu ya. Kalau ngerti hanya dari pengertian gitu, tapi nggak ngerti yang dimaksudkan itu apa kan gitu ya. Nah sekarang silakan coba kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Izin memberi contoh Pak. Silakan Adinda. Saya izin memberi contoh yang perspektif konflik. Namun sebelumnya saya mohon maaf Pak kalau salah. Jadi mungkin contohnya itu menurut saya biasanya itu kan ada kelompok pramuka dan kelompok paskibraka. Nah, kelompok pramuka dan paskibraka ini sama-sama ingin menggunakan suatu lapangan di sekolah gitu, Pak. Kalau yang pramuka ini tujuannya untuk di lapangan itu untuk mungkin berlatih merakit pioneering atau mendirikan tenda, sedangkan yang paskib itu ingin menggunakan lapangan untuk latihan baris berbaris. Nah, karena ada perbedaan kepentingan tersebut, sedangkan yang di lapangan itu hanya bisa digunakan satu kelompok saja, mungkin oleh karena itu mereka itu berselisih pendapat dan menyebabkan konflik begitu Pak. Mungkin seperti itu. Baik, silakan yang lain yang mau ngasih contoh pada perspektif yang lain. Perspektif fungsional, evolusionis atau interaksionis. Silakan ngasih contoh, salah nggak apa-apa gitu ya, namanya proses belajar. Jadi silakan Anda latihan biar Anda ngerti betul gitu ya. Saya izin memberi contoh yang interaksionisme, Pak. Silakan ya. Mohon maaf ya Pak jika masih salah. Jadi menurut saya salah satu contohnya itu mungkin bisa dari simbol-simbol di lalu lintas seperti larangan parkir, tidak boleh berhenti. Itu kan simbol-simbol yang sudah disepakati sebelumnya gitu Pak. Jadi di masyarakat. Jadi ya. Jadi perilaku orang atau interaksi antar manusia itu diatur oleh simbol ya. Betul. Jadi kadang kita itu kalau simbolnya salah jadi salah gitu ya. Nah ini kita ada di jalan, Anda ada di jalan. Tiba-tiba ketika di jalan itu ada simbol
lampu lalu lintas warna merah, Anda terus saja. Nah, maka Anda ditilang oleh polisi karena Anda salah menafsirkan, seakan-akan kalau merah itu kan merah itu kan berani Pak, bukan berhenti ya. Jadi berani saya nerjang gitu ya. Nah, jadi memang simbol itu mengatur. Oke. Yang lain masih ada dua, evolusionis sama apa tadi ya, fungsional ya. Izin menjawab. Silakan Nur Azize. Baik, terima kasih Bapak. Saya mau memberi contoh yang fungsionalis. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan bahwasanya perspektif fungsionalis itu kan mencoba memahami bagaimana masyarakat melakukan fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya yang harus mereka lakukan. Nah, jika fungsi-fungsi itu tadi berjalan dengan baik, otomatis masyarakat kan bisa dikatakan telah terintegrasi dengan baik. Nah, apabila fungsinya tidak berjalan dengan baik, maka akan memicu gejolak sosial seperti kerusuhan, pertikaian. Nah, contohnya itu seperti kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 yang terjadi di bulan Mei. Jadi, mengapa waktu itu orang-orang bisa leluasa melempari toko-toko atau pusat perbelanjaan? Lalu mengapa mereka bisa dengan mudahnya menjarah barang-barang elektronik, pakaian, makanan, dan juga lainnya? Terus mengapa orang-orang juga bisa dengan mudah membakar motor, mobil, terus mal-mal juga mengapa pelecehan seksual juga terjadi di mana-mana gitu. Nah, jawaban singkatnya itu karena fungsi struktur masyarakat itu mengalami disfungsionalis, dan itu terjadi mulai dari institusi politik, institusi ekonomi, hingga institusi keamanan. Mungkin situasi disfungsionalis itu tadi mungkin dikenal oleh masyarakat awam itu dengan istilah krisis gitu. Oke, jadi contohnya ini nanti lebih cocok kalau contohnya konflik ya, bukan contohnya fungsionalis. Nanti saya luruskan ya. Jadi contohnya yang tadi itu kerusuhan itu lebih cocok, itu adalah contohnya perspektif konflik, bukan perspektif fungsionalis. Nanti saya beri contoh yang pas. Baik, saya kira itu ya, Anda sudah mencoba dan sudah benar. Jadi saya tidak akan mengulang sebetulnya karena sudah benar ya. Memang ada 4 ya, ada 4 ini ya. Jadi ada 4 perspektif sosiologi itu. Ada evolusionis, interaksionis, fungsionalis, dan konflik. Nah, dari 4 perspektif ini, yang paling berkembang, yang paling banyak pengikutnya, yang paling banyak teorinya itu adalah fungsionalis dan konflik ya. Ini 2 pendekatan besar, 2 perspektif besar di dalam sosiologi yang saling bersaing gitu ya. Dan keduanya itu sebetulnya saling bertolak belakang gitu. Saling bertolak belakang. Kalau evolusionis itu perspektif yang paling lama dan tidak berkembang, kurang berkembang, sehingga sekarang tidak terlalu banyak pengikutnya, bahkan mungkin sudah ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan orang, tidak banyak lagi yang menggunakan analisisnya menggunakan konteks evolusionis ya. Yang ada interaksionis masih banyak ya, interaksionis ini. Tapi interaksionis ini nanti karena minggu depan kita akan bicara interaksi sosial, saya tidak akan bahas mendalam hari ini ya. Nanti minggu depan kita khusus bicara tentang interaksi. Jadi minggu depan itu ketika kita bicara teori interaksi sosial itu sebetulnya itulah pendekatan interaksionis gitu ya. Dan memang interaksionis itu basic di dalam sosiologi karena bagaimanapun juga orang berinteraksi kan di dalam setiap kehidupan dia akan berinteraksi satu orang dengan orang lain, pasti berinteraksi dengan kelompoknya, berinteraksi antar kelompok gitu ya. Nah, sehingga sehingga ini menjadi sangat penting bahasan itu. Makanya nanti saya slot ada satu bahasan khusus minggu depan tentang interaksi ya sosial. Jadi hari ini saya tidak akan berpanjang-panjang. Tadi sudah dicontohkan oleh temannya, oke sudah, saya itu nggak kalau selama saya nggak komentari saya benar gitu ya. Nah, kecuali yang tadi yang fungsionalis itu mungkin kurang pas. Nah, saya akan jelaskan secara khusus yang fungsionalis dan konflik ini ya. Jadi gini, kalau fungsionalis itu ya lengkapnya sebetulnya struktural fungsional ya. Perspektif fungsionalis itu lengkapnya sebetulnya struktural fungsional.
Kalau konflik itu lengkapnya struktural konflik. Jadi gini, fungsionalis itu menganggap bahwa dalam kehidupan masyarakat itu, apa yang ada di masyarakat itu sebetulnya semua memiliki fungsi. Dan fungsi itu satu sama lain itu saling mendukung gitu ya, saling menguatkan, saling melengkapi. Sehingga terjadi sebuah, tadi kan dijelaskan ya, terjadi sebuah equilibrium, keseimbangan di dalam masyarakat, struktur masyarakat itu. Jadi apa yang terjadi di masyarakat itu adalah sebuah masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik sehingga terjadi sebuah keseimbangan. Maka masyarakatnya berjalan dengan baik. Itu kata fungsionalis begitu. Saya ambilkan contoh begini. Di masyarakat itu ada orang miskin, ada orang kaya. Iya, benar apa salah? Benar. Nah, biasanya orang miskin itu yang gimana? Biasanya orang miskin apa ciri-cirinya? Mungkin kerjanya yang itu Pak, serabutan gitu Pak. Kerjanya serabutan, terus apa lagi? Kerjanya yang kasar-kasar ya? Kerjanya yang kotor-kotor ya kan? Kalau orang kaya? Kerjanya di AC Pak. Nah, kerjanya di tempat-tempat yang nyaman, AC gitu ya. Oke, coba itu ya. Sekarang saya ambil contoh. Kalau kata fungsional ini, masyarakat ada yang miskin, ada yang kaya itu berfungsi. Fungsional itu. Karena apa? Karena saling membantu, saling mendukung, ya kan? Yang kaya, yang miskin dikasih pekerjaan oleh yang kaya. Sana ya. Coba, Pak, tolong Pak, catkan rumah saya, Pak. Nah, tentu yang disuruh ngecat itu orang kaya apa orang miskin kira-kira? Yang miskin. Yang miskin yang mau ngecat ya kan? Pekerjaan kotor, pekerjaan gitu. Nah, orang yang miskin, gitu ya. Nah, yang kaya ngasih bayaran pada orang miskin. Nah, itu berfungsi gitu ya. Fungsional katanya siapa? Katanya teori ini gitu ya. Coba kira-kira andai kata nggak ada orang yang miskin, semua kaya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, nggak ada beli bangunan, rumah Anda rusak, Anda kaya, rumah Anda rusak, terus siapa yang betulin? Nggak ada kan? Terus Anda mau nyuruh siapa? Tolong betulin rumah saya, nanti saya akan bayar yang lebih besar. Terus kata orang yang sebelahnya karena sama-sama kaya, emangnya gue butuh duitmu? Udah, perbaiki rumah saya, nanti kamu yang saya bayar. Jadi berkelahi gitu kan ya, karena sama-sama kaya ya kan? Sampah berserakan di depan rumahnya, karena nggak ada yang angkat ya kan? Tapi karena ada yang angkat, ada yang buangkan. Nah, yang buangkan itu mesti orang miskin. Jadi adanya orang miskin dan orang kaya itu berfungsi, punya fungsi, kata perspektif fungsional ya. Oke, itu ya contoh satu. Sambil contoh satu lagi. Ada dokter, ada pasien ya. Ada dokter, ada pasien. Pasiennya datang ke dokter, kemudian sama dokter didiagnosis, dikasih obat, pasiennya bayar ya. Kata teori fungsional, itu baik. Yang satu membutuhkan pelayanan, yang satu melayani, sehingga dia memperoleh hasil dari pelayanannya. Yang satu membutuhkan pelayanan, dia membayar hasil layanan itu. Yang satu menerima pelayanan, dan yang satunya memberikan pelayanan. Berarti antara dokter dan pasien itu fungsional ya. Orang sakit, nggak ada dokter gimana? Siapa yang ngobati? Gitu ya. Coba semua dokter, nggak ada yang sakit, gitu. Gimana? Gitu. Atau semua tidak ada dokter, semua pasien semua. Terus siapa yang ngobati? Kan gitu. Jadi tidak berfungsi, tidak fungsional, tidak berfungsi nanti masyarakat gitu ya. Jelas ya, dua contoh tadi ya. Jadi memang kalau di dalam fungsional nggak ada konflik, nggak akan ada tadi kayak
Contohnya tadi kan ada kerusuhan segala, bukan. Ya, ketika ada disfungsional menjadi konflik gitu loh ya. Jadi pengertian fungsional itu melihat segala sesuatunya baik gitu ya. Nah, misalnya sekarang Anda menilai, katakanlah saya membuat yang makro ya, yang besar ya. Yang besar ini kedar contoh ya, biar Anda gampang. Bagaimana sekarang pemerintahan Indonesia, kondisi Indonesia baik-baik saja atau tidak? Oh, karena saya menggunakan perspektif fungsional, pemerintah Indonesia baik, Pak, berhasil. Ekonominya meskipun lambat tapi tetap tumbuh. Presidennya baik, presidennya gini. Nah, itu karena Anda berpikir fungsional gitu ya. Bagaimana BEM FKM UNER? Oh, baik, BEM-nya bekerja baik karena Anda berpikir fungsional gitu ya. Itu namanya Anda menggunakan perspektif fungsional gitu ya. Oke. Saya ambil contoh lain lagi. Anda pernah lewat di jalan tol nggak ya? Pernah? Pernah. Pernah. Kalau di jalan tol biasanya gimana? Jalannya bagus. Kendaraannya gimana? Kendaraannya? Larinya gimana? Laju, Pak. Cepat-cepat semua kan ya? Ya. Biasanya di jalan tol kendaraan itu kalau lajunya itu kencang-kencang atau pelan-pelan? Kencang ya. Nah, kata teori fungsional, justru karena mereka semua kencang maka tidak ada kecelakaan gitu loh. Karena semua berjalan kencang. Coba kalau ada satu aja yang nggak kencang, maka nanti akan menghambat yang di belakangnya kan ya, sehingga terjadi kecelakaan. Itu kata fungsional begitu. Jadi memang orang kalau di jalan tol kencang-kencang itu memang harus begitu. Itu namanya fungsional gitu ya. Tapi kalau ada yang tidak kencang jalannya, maka akan bisa menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan. Gitu ya. Karena ada yang lambat kan, sehingga menghambat yang di belakang, sehingga macet ke belakang jauh. Gitu ya. Nah ini pemahaman dari konteks atau dari apa? Dari perspektif fungsional ya. Sudah paham ya? Ada yang nggak paham, yang belum paham, yang ada kalau ada yang merasa belum paham coba tanya ya. Nah, yang kedua yang sangat besar perannya juga adalah perspektif konflik gitu ya. Perspektif konflik ini melihat masyarakat itu ada pada kondisi bertentangan, saling bertentangan. Masyarakat itu ada pada kondisi di mana satu dan yang lain itu saling bertentangan. Maka terjadi konflik gitu ya. Maka terjadi konflik. Jadi ada ketidaksepakatan, ada persoalan-persoalan yang menjadikan masyarakat itu tidak tenang gitu ya. Maka terjadi konflik. Di dalam diri Anda sendiri konflik gitu ya. Di dalam diri Anda dengan keluarganya terjadi konflik gitu ya. Anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya, anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya, suami sama istrinya. Nah itu ya. Itu terjadi konflik, kata konflik. Bapak dan anak ya, dan ibu itu rebutan pengaruh pada anaknya gitu ya. Jadi yang satu pingin anaknya dekat dengan si bapak, yang ibunya pingin anaknya dekat dengan si ibu, sehingga terjadi konflik antara bapak dan ibunya tadi. Karena ingin berebut apa? Ingin berebut apa? Pengaruh pada anaknya. Itu kata konflik gitu ya. Sementara si anak itu ingin dekat kepada bapaknya, tapi si ibu nggak mau anak dekat dengan bapaknya. Maka terjadi konflik juga antara anak dengan ibunya. Bener nggak kira-kira gitu? Ada nggak pengaruh seperti itu? Bapaknya kepingin anaknya sekolah di FKM, ibunya kepingin anaknya sekolah di ITS, gitu ya, di teknik. Yang satu pinginnya di kesehatan masyarakat. Terjadi konflik antara bapak dan ibu.
Jadi sebetulnya kata konflik itu, masyarakat itu isinya itu, kehidupan itu. Menurut Anda benar nggak kira-kira? Benar, Pak. Benar. Kanesya kalau di rumah nggak ada konflik, ayem tenang-tenang aja atau gimana? Kalau dalam kehidupan itu kan pasti ada konflik, Pak. Jadi meskipun nggak sering ya tetap ada sih, Pak. Jadi sebetulnya kan masing-masing di dalam dirinya memendam sesuatu potensi yang berbeda-beda kan ya? Nah, makanya kata konflik itu akan terjadi konflik, tidak akan ada yang tidak konflik, selalu akan ada konflik. Nah, katanya siapa? Katanya teori konflik begitu, ya. Nah, sekarang kan Anda sudah ngerti kan, pengertiannya kan sudah ngerti semua ya. Sekarang saya ambil contoh tadi. Contoh saya yang pertama tadi apa? Masih ingat nggak? Tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Contoh saya yang pertama tadi tentang apa? Yang orang miskin. Oke, orang miskin dan orang kaya. Tadi kan saya melihatnya dari perspektif apa? Fungsional ya. Nah, sekarang saya mau lihat dari perspektif konflik. Kata perspektif konflik, orang miskin itu terjadi karena apa? Karena adanya keserakahan dari orang-orang kaya yang tidak memberikan kesempatan kepada orang miskin untuk bekerja dengan baik dan benar. Orang miskin lo mau bekerja, kok dilarang? Ya, saya mau jualan di tepi jalan, dilarang oleh pemerintah ya kan? Nggak boleh jualan di sini, mengganggu keindahan kota. Loh, padahal saya ingin bekerja, saya nggak ingin miskin kok. Saya nggak ingin dikasihani oleh pemerintah, nggak. Tapi biarkan saya berjualan di sini. Kalau saya berjualan di kuburan, nggak ada yang beli. Nanti mayatnya bangun semua mau beli. Nah, saya nggak dapat duit, malah habis dagangan saya, ya Pak. Makanya saya ingin berjualan di dekatnya Galaxy Mall, biar orang-orang yang ke Galaxy Mall mampir dulu ke tempat saya beli gitu. Jadi ada pertentangan di sini. Jadi orang miskin itu terjadi karena apa? Keserakahan orang-orang yang kaya dan keserakahan pemerintah yang tidak memberi kesempatan kepada orang miskin untuk bangkit. Oh itu Pak sudah diberi tempat sama pemerintah. Loh, ngasih tempatnya jauh ya. Kalau orang ingin berjualan, nyari tempat yang rame atau yang jauh, yang sepi? Yang rame. Yang rame kan? Nah ini mereka tetap miskin kenapa? Karena tidak diberi kesempatan oleh pemerintah dan semua dikuasai oleh orang-orang kaya. Jadi pemerasan orang kaya terhadap orang miskin itu sebetulnya. Orang miskin disuruh bekerja dengan sekian jam, dibayar murah, ya diperas tenaganya kan ya. Nah jadi ini konflik yang terjadi antara orang miskin dan orang kaya. Ini katanya pendekatan konflik. Benar apa salah itu kira-kira? Jadi orang miskin terjadi karena dieksploitasi oleh orang-orang kaya dan dieksploitasi oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak bisa bangkit dari kemiskinannya. Nah, pendapat seperti itu ada pendapat orang yang menggunakan perspektif konflik. Kira-kira benar apa salah? Kalau dilihat dari perspektif konflik berarti benar. Benar ya. Ya oke. Enggak, maksud saya narasi itu benar apa salah? Masuk akal apa enggak? Benar kan ya? Benar juga gitu. Nah, itu contoh kalau orang melihat dari perspektif konflik. Padahal tadi ada perspektif fungsional juga kan? Cara ngelihatnya berbeda kan ya? Satu kasus, satu fenomena itu bisa dilihat dari dua hal itu. Nah, Anda harus paham sekarang gitu ya. Nah, Anda harus paham, jangan semuanya seakan-akan, nah kalau Anda menggunakan perspektif fungsional, terus ya berarti Anda penganut itu kan ya. Tapi ada orang yang menggunakan pendekatan konflik, terus berarti penganut perspektif konflik. Nah, Anda sekarang sudah bisa membedakan, nah, kalau ada orang ngomong, berarti orang itu perspektifnya konflik. Orang itu perspektifnya fungsional. Nah, itu Anda sudah bisa jadi analis sekarang ya, sudah bisa menganalisis ketika orang bicara. Misalnya Anda nanti ada di TV ada debat atau apa, Anda sekarang jangan awam lagi gitu ya. Ini berarti orang ini belajar pendekatan fungsional, ini belajar pendekatan konflik gitu. Ya, dua ini yang selalu paling ramai, paling banyak digunakan. Ya, jelas ya perbedaannya antara fungsional konflik
ya pada kasus kemiskinan tadi itu ya. Sekarang contoh saya yang kedua apa tadi? Dokter pasien, Pak. Dokter pasien, coba. Sekarang dokter pasien, kalau menurut perspektif konflik, hubungan dokter dan pasien itu adalah hubungan eksploitatif. Yang sudah tahu bahwa orang sakit itu membutuhkan pertolongan. Kok ketika dokter menolong, maka dia minta uang. Padahal orangnya nggak punya uang. Akhirnya apa? Hutang sana-sini. Maka dia terjerat kepada ketidakmampuan terus. Mau ke dokter aja dia harus hutang. Kemudian datang ke dokter, diperas lagi dengan minta bayaran sekian ratus ribu untuk mengobati. Padahal orang itu tidak punya uang. Sebetulnya orang-orang dokter-dokter itu mengeksploitasi orang-orang sakit itu dengan uangnya gitu. Sehingga mereka mempunyai tidak punya kesempatan untuk bangkit di dalam ekonominya karena dieksploitasi oleh dokter ini dengan minta bayaran yang besar gitu ya, yang banyak atau yang besar gitu ya. Belum lagi nanti suruh periksa ini periksa itu yang bayarnya mahal. Nah hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Hasilnya hanya nanti ini beli itu. Suruh beli obat lagi. Akhirnya apa? Tidak ada dokter itu yang membuat pasien menjadi baik, tapi justru menjadi makin parah. Kenapa? Karena pasiennya begitu tahu harus membayar sekian, harus beli obat sekian, harus ini sekian, dia makin stres, jadi makin berat penyakitnya. Kalau omongan kayak gitu itu benar apa salah? Coba kira-kira. Benar, Pak. Benar kalau orangnya berpikir konflik gitu ya. Jadi nanti kalau Anda ada orang dua berbicara, satu menggunakan pendekatan konflik, satu menggunakan pendekatan fungsional, akan terjadi debat yang ramai apa enggak? Ramai, menyenangkan ya kan? Jadi penontonnya bisa tepuk tangan ya kan ya? Coba kalau misalnya yang berdebat, sama-sama menggunakan pendekatan yang sama. Yang satu fungsional, kira-kira ramai apa enggak? Sepi, Pak. Sepi, enggak akan ramai kan? Oh iya, memang dokter yang melayani, yang dilayani bayar ya normal dong, nggak apa-apa. Oh iya, memang begitu ya, sama ya sudah, nggak ada rame-ramenya kan. Tapi kalau satu nganggap ini eksploitasi dokter pada pasien, ini menunjukkan bahwa dokter tidak punya rasa kemanusiaan yang menghajar pasien dengan sudah kondisi sakit, dimintai uang segitu, pasiennya nggak punya uang, akhirnya pasiennya cari-cari sana-sini, bayar. Nah, yang satu ngomongnya, loh, ya kan dokter memang nggak gitu, kalau yang satu kan dokternya membantu mengobati dia. Itu akhirnya terjadi sebuah pertentangan gitu ya. Jadi debatnya jadi rame. Nah ini yang harus Anda pegang. Jadi dimanapun Anda berada, kalau Anda sudah berdialog, berdebat di dalam satu forum, kalau yang Anda ingin membuat forum itu forumnya rame, kalau ada orang yang berpikir fungsional, Anda lawan dengan perspektif konflik, pasti rame gitu loh ya. Kalau ada orang yang berpikir perspektif konflik, Anda lawan dengan fungsional, mesti rame gitu. Sama kayak misalnya sebagai contoh gini. Ayo kelas 3A ini, 3A bener ya. 3A ini jalan-jalan ayo, kemana? Ke Jogja. Yang satu bilang ke Jogja. Oh iya sudah Jogja, semua Jogja. Kira-kira rame nggak? Nggak rame kan? Sudah selesai, keputusannya cepat ya kan? Yang satu bilang minta ke Jogja, yang satu minta ke Bandung, satu minta ke Bali. Wah, akhirnya terjadi pertentangan kan? Rame kan ya? Wah, akhirnya sampai bahas itu aja 2 hari 2